kita patut mengambil kisah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendidik putra-putrinya hingga bisa mencetak dengan izin Allah, membina, membentuk seorang pribadi muslimah yang sehebat Fatimah. Fatimah Zahra binti Rasulullah, anak yang sangat taat kepada orang tuanya hingga dewasa pasca Rasulullah wafat. Memang tidak banyak ayol hadirun asadakumullah. Namun dari sedikit hadis tersebut dengan ditambah oleh penjelasan para alim ulama dan fakta yang terjadi bagaimana karakter hidup beliau, maka kita cukup untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, terutama bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ayah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW membina, mendidik anak-anak kita, terutama anak perempuan semisal Fatimah Zahra. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Di 7 tahun sebelum perang Badar tahun kedua Hijriah, 7 tahun sebelum perang Badar terjadi sebuah peristiwa yang terekam dalam sejarah, bahwa saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang sujud di dekat Ka'bah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan beliau melemparinya dengan kotoran, sampai di kepala beliau itu ada kotoran onta. Kemudian Fatimah Zahra yang saat itu masih kecil, di bawah 10 tahun, beliau mendatangi Rasulullah sambil menangis dan membersihkan kepala beliau dari kotoran onta. Sambil menangis, Fatimah Zahra, si anak kecil itu, menyampaikan kalimat, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana. Masya Allah. Hadirin, setelah selesai sujud, Rasulullah menenangkan Fatimah, sudah cukup, berhentilah menangis wahai anakku, wahai putriku, karena Allah yang akan menjaga ayahmu. Masya Allah. Ini satu peristiwa yang punya banyak makna, ya hadirun asadakumullah. Seakan memberikan gambaran kepada kita, yuk kita semua para ayah, apa yang selama ini kita kontribusikan untuk anak-anak kita. Hadirin asadakumullah, kita lihat anak-anak sekarang, tidak sedikit dari mereka yang tidak mempunyai kepercayaan diri, gampang emosi, kadang-kadang kata-katanya kasar, permintaannya selalu ingin dipenuhi, orang tua kadang dilawan, medsos seperti menjadi alat yang tidak boleh ditinggalkan. Perkembangan teknologi bukan mengantarkan dia semakin baik, semakin taat, semakin menjadi qurratul ain, tapi kebanyakan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat disayangkan. Ini semua harus kita jadikan sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi kita dalam mengantarkan anak-anak kita masing-masing menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Kisah di awal khutbah tadi, bagaimana anak kecil yang namanya Fatimah Zahra binti Rasulullah itu membersihkan kotoran onta di kepala ayahnya sambil menangis dan sambil berdoa. Bagaimana seorang ayah kemudian mengatakan kalimat sambil memeluk anaknya, mengatakan, sudah, tidak usah khawatir nak, wahai putriku, karena Allah yang akan menjaga ayahmu. Hadirin asadakumullah, saat itu Nabi Muhammad bukan orang miskin. Saat itu Nabi Muhammad suaminya Khadijatul Kubra, ibundanya Fatimah Zahra. Saat itu Muhammad dikenal dengan Al-Amin dan banyak gelar-gelar beliau yang lain. Tapi
tapi beliau mencontohkan menjadi uswatun hasanah bagi anak-anaknya yang luar biasa. Meskipun kaya raya, hidupnya sangat sederhana. Dalam penelitian terkini, kalau bapak-bapak semua, para orang tua muda sempat searching mencari sumber apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang, bagaimana pengasuhannya, bagaimana peran orang tuanya, maka banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan dengan cukup serius, baik di dalam maupun dari luar negeri, yang kemudian mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa ayah harus berkontribusi besar terhadap pendidikan anak-anaknya, bukan ibu. Sekarang kita lihat ayolah hadirun, seorang ayah berangkat pagi pulang malam, mungkin anaknya menanti, giliran datang ayahnya, anak yang sudah menanti dengan karya yang dibawa dari sekolah, kata ayahnya, udah nak, sama mama aja, ayah capek dari pagi sampai malam kerja, sudah sama mama aja, sama aja. Masya Allah. Mungkin sebagian kita ngalami yang sedemikian. Ayol hadirun, ketahuilah bahwa inilah ujiannya. Inilah menurut para peneliti yang menyebabkan dekadensi moral terjadi pada anak-anak. Pesimistis, gampang putus asa, gampang menganiaya orang lain. Itulah kenapa di bulan Jumadal Akhirah ini kita perlu lagi melihat bagaimana hubungan sang ayah Nabiullah Muhammad SAW bersama Fatimah Zahra binti Rasulillah. Saking dekatnya hubungan sang ayah dengan anaknya yang perempuan ini, Fatimah Zahra, beliau anak bungsu. Fatimah Zahra itu dikenal dengan Ar-Radiyah, orang yang mudah ridho. Beliau dijuluki dengan Al-Mardiyah, orang-orang lain juga ridho terhadap dia. Dia diridhoi bukan hanya oleh orang tuanya, oleh Allah, tapi juga kanan kirinya. Beliau juga disebut sebagai As-Siddiqah, orang yang sangat jujur. Bahkan Al-Muhadditsah, ya, dia orang yang cermat kata-katanya. Beliau juga dikenal dengan Az-Zakiyah, orang yang menjaga kesuciannya. Selain At-Tahirah, orang yang suci. Bagaimana anak yang dekat dengan ayah ini, Fatimah Zahra binti Rasulullah ini, kemudian mampu menjaga izzahnya, kemuliaan. Beliau juga disebut Al-Iffah, sangat menjaga kesucian diri, tidak mudah terpengaruh. Padahal budaya jahiliyah waktu itu hampir-hampir mirip dengan budaya kebebasan hari-hari ini ayol hadir. Tapi Fatimah Zahra tetap dengan pendiriannya yang kokoh, dengan karakter yang dimiliki. Bahkan sejarah pun mencatat, kita semua tahu bagaimana kisah romantis pertemuan Fatimah Zahra, pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang tidak diawali dengan kemaksiatan, tapi sama-sama membawa kesucian, menjaga izzah, kemuliaan, mempertahankan iffah, kesucian. Masya Allah. Beda dengan anak-anak kita zaman sekarang yang mengawali pernikahan karena kecelakaan, dipaksa menikah karena hamil di luar nikah, hidupnya begitu bebas, dan orang tua sibuk, tidak pernah melerai atau tidak pernah mengarahkan pada yang baik, ataupun hanya kadang-kadang. Hadirin azzakumullah, mari kita coba bagaimana Rasulullah Muhammad. Ternyata betul, di antara sekian banyak penelitian itu mengerucut pada sang ayah, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 17 kali dialog orang tua dengan anak-anaknya. Dari 17 kali tersebut ayol hadirin azzakumullah, 14 kali dialog adalah ayah terhadap anak.
2 kali dialog ibu terhadap anak. 1 kali dialog 2 orang tua terhadap anak. Dari jumlah kuantitas yang 14, 2, 1 tersebut ayolah hadirun, sudah sangat mudah dipahami bahwa seorang ayah itu harus banyak ngobrol dengan anak-anaknya.